Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik Ananda, sebelum kita mulai belajar, silakan Ananda berdoa menurut agama dan kepercayaan Ananda masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ya, untuk hari ini lihat sudah 19 orang yang hadir. Pada pertemuan kali ini, pelajaran kita adalah materi tentang permintaan dan penawaran. Ya, kemarin Ibu sudah membagikan materinya. Apakah sudah kalian baca materi yang Ibu bagikan? Oke. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menganalisis pengertian permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Ketiga, menganalisis fungsi dan hukum permintaan. Yang keempat, mengidentifikasi proses terbentuknya harga keseimbangan. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari materi apa? Pasar. Iya, pasar. Masih ingat apa itu pengertian pasar? Tempat bertemu antara pembeli dan penjual. Oke, pintar. Apa fungsi pasar? Fungsi distribusi. Ya, Menentukan harga. ya. Apa lagi? Iya, bagus Ananda semua ya. Sekarang masuk kita materi yang kedua tentang permintaan dan penawaran. Kita lihat apa itu permintaan. Kalian pernah nggak melakukan yang namanya permintaan? Nah, apa pengertian permintaan itu? Permintaan adalah sejumlah alat pemuas kebutuhan barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen pada berbagai kemungkinan tingkat harga selama periode tertentu. Oke, pintar. Jadi ya. Nah, apa faktor-faktor yang mempengaruhinya? Perubahan harga. Tingkat pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan masyarakat. Harga, Bu. Pengaruh barang lain yang berkaitan dengan konsumen. Kalau harga naik, permintaan itu naik apa turun? Turun, Bu. Iya, pintar kan? Nah, kalau pada saat tingkat pendapatan masyarakat meningkat, masyarakat banyak nggak melakukan permintaan? Coba Najmi. Banyak, Bu. Ya, oke. Kemudian jenis-jenis permintaan. Yang pertama adalah permintaan efektif. Yang kedua apa? Permintaan Potensial. Yang ketiga, absolut. Iya, coba Nada, apa itu permintaan efektif dan apa contohnya? Permintaan efektif adalah permintaan dari konsumen atau pembeli yang disertai oleh kemampuan membayar. Apa contohnya? Membeli sayur, Bu. Ya, membeli sayur. Dan Fauzan, apa permintaan potensial? Permintaan potensial adalah konsumen mampu membeli barang tetapi belum melakukan pembelian. Nah, kemudian permintaan absolut ini adalah permintaan yang tidak disertai dengan kemampuan daya beli. Ini contoh paham ya? Kemudian kita lihat penawaran. Ya, penawaran ini adalah sejumlah alat pemuas kebutuhan yang ditawarkan oleh produsen. Jadi ya, apa faktor-faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama adalah biaya Produksi. kedua teknologi, Biaya produksi, teknologi, Keuntungan Keuntungan atau laba. ya Lima keempat harga uang. Masa depan. keenam masa depan. Tertentu. ya. Pajak dan subsidi. Nah, kita lihat fungsi permintaan. Nah, ini rumusnya. Apa rumusnya? QD sama dengan A kurang BP. ya. Nah, fungsi permintaan ini dapat dicari dengan menggunakan rumus P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. P1 ini adalah harga mula Iya. Ya. Kalau P2 harga setelah terjadi kenaikan atau penurunan. Ya. Nah, apa itu Q1? Jumlah awal. Kalau Q2? Jumlah kedua. Ya. Kemudian, kalau fungsi penawaran, Q sama dengan min A tambah BP. Nah, untuk mencari rumus ini sama dengan yang tadi. P kurang P1 per P2 kurang
Satu Satu. sama dengan dengan Q kurang Q1 Q per kurang Q1 kurang Q2. 2 kurang Q1. Ya, kemudian kita lihat harga keseimbangan. Apa harga keseimbangan, Najmi? Harga keseimbangan terjadi setelah adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ya, berarti seimbang antara permintaan dan penawaran. Penawaran. Ya, QD sama Seimbang. dengan QS. Oh. Kita lihat Tadi bunyi dong. hukum permintaan. Siapa yang bisa menyebutkan bunyi hukum permintaan? Maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Apabila jumlah barang yang diminta mengalami kenaikan. Ya, nah kalau bunyi hukum penawaran. Satu-satu. Apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan mengalami kenaikan dan sebaliknya. Apabila harga turun, maka barang yang ditawarkan mengalami penurunan. Sekarang kita lihat masalah LKPD lagi ya, Nak ya. Ananda sudah melihat videonya sebelum pas Ibu membagikan LKPD. Nah, apa? Coba Ananda analisis. Apa yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada tingkat harga dan dilakukan pada waktu tertentu. Iya, pintar. Rahma Islaminada. Ada tanggapan dari yang lain? Kalau enggak, kita lanjut yang kedua. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Perubahan harga. Perubahan harga barang lain dan berkaitannya pendapatan masyarakat. Kebutuhan. Pintar ya, Di. Kemudian, kapan terjadi harga keseimbangan, Ananda? Harga yang diminta akan sama dengan harga yang ditawarkan hingga terbentuk harga keseimbangan. Pintar. Yang lain gimana ini? Ada tambahan nggak? Kalau enggak, kita lanjut yang keempat. Apa bunyi hukum permintaan? Bunyi hukum permintaan apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta mengalami penurunan. Dan apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta mengalami kenaikan. Oke, pintar. Kalau hukum penawaran apa bunyinya, Nak? Apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan mengalami kenaikan. Dan apabila harga turun, maka barang ditawarkan mengalami penurunan. Oke, baik Ananda. Barang Ini ditawarkan ya, mengalami berarti penurunan. Ananda semua sudah memahami materi yang Ibu sampaikan tadi. Nah, untuk sementara materi ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan apa materi kita tadi? Hukum permintaan itu, Bu, apabila harga naik, maka jumlah harga barang yang diminta akan mengalami penurunan. Ya, apalagi? Dan apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta mengalami kenaikan. Penawaran, apabila suatu harga naik, maka jumlah barang ditawarkan mengalami kenaikan. Ya. Jika suatu harga turun, maka barang ditawarkan mengalami penurunan. Oke, Ananda. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah, yaitu yang pertama, permintaan adalah sejumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Kemudian, penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual pada tingkat harga tertentu. Kemudian, fungsi permintaan. QD sama dengan A kurang BP, sedangkan fungsi penawaran QS sama dengan min A kurang BP. Nah, untuk mencari fungsi tersebut diperlukan rumus. Apa rumusnya? Yaitu P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 dan Q2 per Q2 kurang Q1. Nah, sedangkan harga keseimbangan adalah keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Yaitu rumusnya QD sama dengan QS. Oke, Nanda ya. Nah, itulah materi kita hari ini. Ya, Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan Ananda paham. Oke, Ananda, untuk pemahaman materi hari ini, Ibu akan mengirimkan latihan berupa pilihan ganda di Google Form dan akan Ibu kirim ke WA Group. Silahkan Ananda kerjakan dan Ibu tunggu jawaban Ananda sampai pukul 4 sore. Oke? Hari ini kita cukupkan pembelajaran sampai di sini. Mohon maaf kalau tadi ada gangguan sinyal ya. Kita kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.